Di Riau kalau saya masuk ke pedalaman, saya angkat tangan, mereka nggak ada yang nyambut, mereka nggak kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para tuan-tuan guru, alim ulama, para da'i, dan bersama kita Bapak Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan beserta ibu dan rombongan. Insyaallah semua jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa Ustadz Somad tidak seperti biasanya, tidak pakai peci pada kesempatan ini. Saya mau menunjukkan, saya pakai topi, tulisannya Hayo Bajalanan Kabanua Kami. Baru saja naik, apa tadi namanya Pak Wabu? Balanting. Hampir terpelanting lagi. Kalau tidak ada doa dari Bapak Ibu jamaah sekalian. Saya lihat di Google, saya tulis Banjarmasin ke Kandangan 122 km. Sementara saya dari ibu kota provinsi ke tempat kami selama ini berdakwah di pedalaman itu 220 km. Jadi beda 100. Jadi kalau ada yang bertanya, mohon maaf Pak Ustadz, Ustadz hari ini lelah, Ustadz capek, kasihan, dalam hati saya, kau aja yang nggak tahu. 122 kilo. Sementara saya perjalanan di kampung halaman saya 220 kilo. Mobil ditinggalkan di tepi sungai, setelah itu sama-sama naik sampan. Bedanya di tempat saya naik sampan kecil pakai mesin. Tadi begitu naik ke atas melanting, saya tengok, wah ini begitu naik bertiga tenggelam. Cuman saya tidak lihatkan wajah saya takut, saya pura-pura berani aja. Alhamdulillah sampai ke tujuan. Ketika sampai tadi disambut kamera banyak sekali. Di situ saya cemas. Seandainya jatuh, sakitnya tak seberapa, malunya luar biasa. Karena viral ditonton semua orang. Tapi rupanya Allah masih mengabulkan doa. Selamat sampai ke tujuan, bertemu dengan Bapak Ibu. Tadi naik Balanting sekitar paling setengah jam kita sampai. Di tempat saya kami naik sampan, berangkat jam 10, sampainya jam 5 sore. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kemudian di sini begitu sampai, Masya Allah, tempatnya bagus. Kemana kita nih Pak? Istirahat sebentar. Saya bilang istirahat apa? Kenapa kita tidak langsung aja acara? Istirahat dulu Pak Ustadz. Rupanya istirahat yang dimaksud makan durian. Di tempat saya berdakwah di pedalaman di kampung halaman saya, tidak ada rumah bagus. Tidurnya di masjid, lantainya semen pecah-pecah, dindingnya papan lapuk. Tidak perlu disenggol, bersin aja jatuh papannya. Di sini cantik luar biasa. Lalu kemudian saya dengar, ini dai-dainya Pak Wabub, apakah ini ada support dari pemerintah? Ya Ustadz Somad, ini adalah dai yang disupport, dibantu oleh pemerintah daerah. Saya kalau masuk ke pedalaman, bawa mobil sendiri, pakai minyak sendiri, dan di beberapa tempat nyetir sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat saya nyetir sendiri, itu di beberapa tempat untuk buat video, habis itu disetir sama yang lain.
Jadi saya sampai kemari bukan saya mau menyepelekan, saya mau mengatakan bahwa ini masyarakat hulu Sungai Selatan amat sangat beruntung. Kita doakan orang yang mensupport dakwah ini panjang umur, sehat badan. Jadi kalau sudah disiapkan seperti ini, tinggal semangatnya saja ke depan dan ada kenikmatan. Saya mengkhususkan diri masuk ke pedalaman di daerah Sumatera, kampung halaman saya, setahun 2 kali. Pertama bulan Februari, kedua bulan Agustus. Suku-suku yang kami masuki, suku Talang, suku Akit, suku Sakai, suku Laut, di Jambi suku Anak Dalam, lalu kemudian suku Kubu, saudara-saudara kita di dalam. Yang kita ajarkan tidak lain tak bukan mengajar membaca, mengajar supaya pendidikannya ditingkatkan. Anak-anak yang dibawa ke hutan supaya tetap dibawa oleh orang tuanya mencari nafkah, tapi dididik supaya pendidikannya baik, supaya tidak tertinggal. Diselamatkan dunia, diselamatkan akhirat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini poin pertama yang mau saya ceritakan. Jadi Abdul Somad bukan dai yang hanya di masjid besar, masjid kabupaten, masjid provinsi, di kantor, di mall, tidak. Abdul Somad berasal dari dai pedalaman suku terasing dalam hutan. Jadi kalau hari ini orang mengatakan, apa itu Ustaz Abdul Somad? Ceramahnya di kota-kota aja, tidak mau masuk ke kampung. Makanya ente beli paket 2 giga. Tonton video saya yang lama-lama. Jangan tonton video yang belakangan yang dipotong 1 menit, 2 menit dikomentari. Ceramahnya, video aslinya 1 menit, komentarnya 5 menit. Orang-orang yang cuman cari duit di YouTube. Maka ini perlu disampaikan. Abdul Somad berawal dari dakwah hutan, laut, suku terasing, suku pedalaman. Maka ini mesti kita lanjutkan. Hari ini saya dibawa ke habitat asli saya. Saya sedang bersama dengan saudara-saudara saya. Inilah kami aslinya. Bahwa kami kemudian pergi ke kota, itu hanya sekedar jalan-jalan sebentar, refreshing saja. Lalu kemudian kami kembali untuk membawa saudara-saudara kami mengerti Islam, mengerti Quran, mampu berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, disadarkan tentang pentingnya menjaga alam semesta, tidak menebang hutan, tidak membakar, sehingga negeri kita, negara kesatuan Republik Indonesia, tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa yang kita lakukan tak lain tak bukan membantu negara untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi tidak semua orang mampu masuk ke dalam hutan pedalaman. Kalau ada nanti ustadz yang tidak sanggup masuk ke pedalaman, ada orang-orang kaya yang merasa sungkan berat, tidak bisa digigit pacat, tidak bisa digigit nyamuk, takut binatang berbisa, katakan kepada mereka, ini berat, biar aku aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah saya bercerita bahwa saya bersama saudara-saudara saya merasakan ada kenikmatan yang tidak bisa dirasakan di dakwah perkotaan. Berdakwah di kantor gubernur, kantor bupati, kantor wali kota, di stadion, tanah lapang, di mall, di kantor dinas. Betul. Tapi saya kalau masuk ke dalam hutan, ke kampung, ke desa, saya merasakan sesuatu yang tak saya rasakan di perkotaan. Saya merasakan inilah hakikat diri engkau wahai Abdul Somad. Ikut gotong royong membuat masjid, ikut membantu saudara-saudaraku. Bedanya di kecamatan, apa nama kecamatan? Hah? Loksado. Bedanya di kecamatan Loksado dengan di beberapa desa yang saya kunjungi. Di Riau kalau saya masuk ke pedalaman, saya angkat tangan, mereka nggak ada yang nyambut, mereka nggak kenal. Begitu saya buka handphone, no signal. Patut mereka tak kenal. Tapi di Loksado, saya coba tadi angkat tangan, saya angkat, mereka lebih tinggi angkat tangannya.
Berarti masyarakat Loksado kenal Abdul Somad. Maka kehadiran hari ini menyambung tali silaturahim. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Kedatangan Abdul Somad kemari ingin menyambung tali silaturahim. Orang yang suka menyambung tali silaturahim, panjang umur, murah rezeki, insya Allah segala yang kita inginkan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak menduga bahwa rumahnya cantik, jalannya bagus, pakai tenda. Saya sangka tadi ada yang walimah nikah. Karena selalu saya dibawa ke pedalaman tidak seperti ini. Keadaannya memprihatinkan, luar biasa. Jadi saudara-saudaraku, para da'i, para ustadz, tuan-tuan guru, saya bercerita ini sekedar membanding-bandingkan bahwa apa yang saya lihat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, nikmat-nikmat besar mesti diceritakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat Allah ini ceritakan Abdul Somad. Gunanya apa? Setelah kita tahu nikmat ini besar di Hulu Sungai Selatan, maka syukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, insya Allah ditambah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nikmat Allah bertambah-tambah di masa akan datang. Ini poin yang pertama, bahwa Abdul Somad berasal dari dakwah pedesaan, dakwah suku terasing, dakwah dalam hutan, dan sekarang dia dikembalikan bersama saudara-saudaranya. Yang kedua, saya tidak mau selesai acara pengajian Loksado Hulu Sungai Selatan, habis itu hanya tinggal foto-foto di Facebook. Tahun depan Facebook mengingatkan, Anda tahun lalu di Loksado naik rakit, naik balanting. Saya tidak mau hanya sekedar itu, tapi mesti ada langkah-langkah dakwah ke depan. Saya mau lokasi ini menjadi pusat dakwah pedalaman se-Kalimantan Selatan. Setuju? Tidak selesai dengan tepuk tangan. Saya sudah dibawa oleh Ustadz Hatta, kakak kelas saya di Mesir, sudah dia bawa keliling. Tapi baru kali ini dia sudah bawa saya macam-macam tempat. Tapi baru kali ini dibawa ke dakwah saudaraku yang ada di tempat yang nyaman, yang kembali ke alam, yang suara musiknya sudah mulai hidup. Jadi saya mau sejak hari ini ada langkah ke depan, tempat kita ini menjadi pusat dakwah dai pedalaman. Ada 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Kalau satu kabupaten mengutus 2 dai, 2 dai saja dikirim, maka ada 26 orang dai yang akan digembleng di sini. 26 dai ini dididik mengisi kegiatan masyarakat 24 jam. Subuh jadi imam subuh, habis sholat subuh zikir, habis zikir baca Quran sampai sholat sunat Isra. Duha, kajian duha bersama ibu-ibu. Zuhur, anak-anak yang tidak bisa sekolah pagi karena membantu orang tuanya, memotong karet, menanam padi, berkebun, mencari nafkah. Tidak bisa sekolah pagi, dibuat dia sekolah sore setelah zuhur. Beda dengan di perkotaan. Di perkotaan anak-anak ikut jam sekolah. Kita tidak bisa begitu di dalam kampung. Maka kita waktunya yang menyesuaikan. Jadi bisa ditanya, anak-anak, ibu-ibu, anaknya kalau sekolah pagi terganggu enggak? Oh enggak bisa pagi, dia bantu kami. Kalau sore gimana? Enggak juga bisa. Oh, kalau gitu kita buat sekolah tengah malam. Namanya midnight school. Maghrib ke Isya, dai ini dididik. Dari maghrib ke Isya mengaji. Namanya maghrib mengaji. Malam
Senin malam Selasa, Selasa malam Rabu, Rabu malam Kamis mengaji, Kamis malam Jumat baca Yasin, Jumat malam Sabtu pengajian umum, Sabtu malam Ahad libur, Ahad malam Senin libur, Senin malam Selasa ngaji. Supaya apa? Supaya surau langgar musola hidup kembali.